Sesawi Kur Isu Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini pada hari Sabtu pada pekan Paskah yang ke-7, kita sungguh akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba kembali, merefleksikan bersama dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ia bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maka banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya, sungguh roh Tuhan dicurahkan dalam diri para murid agar mereka mampu mewartakan karya keselamatan Allah yang dikerjakan Yesus Kristus melalui wafat dan kebangkitannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dengan daya Roh Kudus, gereja dipanggil untuk menjadi saksi cinta kasih-Nya di dunia ini. Sahabatku dimanapun Anda berada,
Roh Kudus akan membimbing para murid kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran tentang kepenuhan hidup yang telah dianugerahkan Bapa dalam diri putranya, sahabatku, Yesus Kristus tentunya. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kelom Muda, Roh Kudus menjadi sumber kesaksian para murid dan sekaligus memberi mereka keberanian untuk bersaksi loh. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kelom Muda dan saudara-saudaraku, oleh karena hal itu, kita hendaknya mengikuti teladan Yesus yang berfokus melakukan kehendak Bapanya. Sungguh loh sahabatku, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan mewartakan kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh Paulus. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku, dimanapun Anda berada, walaupun masalah dan penderitaan menimpa dia, Paulus tidak pernah mundur menjadi saksi Kristus loh dalam Kisah Para Rasul. Dengan selalu berfokus mencintai Allah dan melakukan kehendak-Nya, ia dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kelom Muda dan saudara-saudaraku, sungguh kita diingatkan juga, sahabatku, pada penggalan ayat pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah Aku." Maka sungguh kita dipanggil, sahabatku. Kita dipanggil menjadi warta baik bagi banyak orang. Kita ingat betul tadi penggalan ayat pertama, "Ikutlah Aku." Sahabatku, kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri, sejauh mungkin dalam batin kita, relung jiwa kita, sungguh Tuhan hadir membimbing kita, menemani kita, memimpin kita. Maka sahabatku, karya baik, karya sukacita, kabar sukacita harus selalu kita bagikan ke banyak orang, supaya banyak orang yang mereka letih lesu kembali dibangkitkan gairah hidup mereka. Mereka semakin bergairah untuk hidup kembali, disembuhkan, sahabatku. Maka tugas perutusan kita sebagai orang-orang Kristen, kita sungguh harus melakukan hal ini, sahabatku. Dan percaya sungguh, Tuhan membimbing, mendampingi kita. Maka pertanyaannya, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada, sudahkah kita senantiasa melakukan kabar baik, warta sukacita? Sudahkah kita menjalankan tugas perutusan itu dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kelom Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam hidup kami. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, kami sanggup menjalankan tugas perutusan-Mu dan mewartakan kabar gembira
keselamatan bagi banyak orang. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Sobat Kelu Muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, merefleksikan bersama sahabatku. Sahabatku, mari kita senantiasa mengimani Tuhan, melakukan tugas perutusan kita di dalam setiap karya kehidupan kita. Percaya dan sungguh Tuhan membimbing, Tuhan memimpin hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam.